Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra dan partner saya Wahyu Nurdiansyah. Kami di sini akan menjelaskan biografi singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Al-Mutki Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Tanara Al-Bantani. Tempat lahir beliau Kampung Tanara, Serang pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Nama terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani di kalangan masyarakat Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nama ayah beliau Kyai Haji Umar bin Arabi Al-Tanara Al-Bantani. Nama ibu beliau Jubaidah. Tempat dan wafat Syekh Nawawi Al-Bantani, Mekah, Saudi Arabia pada tahun 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Riwayat hidup singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Kelahiran sebagai anak tertua dari Kyai Haji Umar dari 6 bersaudara. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar dimulai dengan belajar Al-Quran dan ilmu Islam lainnya. Guru pertama Syekh Nawawi Al-Bantani itu pun ayahnya sendiri. Masa remaja Syekh Nawawi Al-Bantani terus belajar dengan ulama di daerah Serang dan Purwakarta. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani hijrah ke Mekah untuk memperbanyakkan ilmu. Sampai di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani belajar di Mekah menyempurnakan pemahaman terhadap Al-Quran dan ilmu Islam lainnya. Lalu beliau mengajar santri di tanah air sebanyak 13 santri. Meskipun begitu, 1 tahun setelah pulang ke tanah air, beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana sampai berusia 83 tahun dan meninggallah di usia 83 tahun itu di kelahiran Nabi, yaitu Mekah. Guru-guru Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau sangat haus akan ilmu, sehingga banyak ulama yang beliau kejar untuk dituntut ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut. Guru pertama Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah ayahnya sendiri. Guru Syekh Nawawi di Nusantara, Kyai Haji Umar bin Arabi. Ayahnya Syekh Nawawi sebagai pengajar bahasa Arab dasar. Kyai Haji Sahal Lopang sebagai ulama yang berasal dari Serang. Kyai Haji Raden Yusuf Purwakarta merupakan salah satu guru Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat berpengaruh kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru-guru Syekh Nawawi di Mekah yaitu Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Al-Nahrawi, Syekh Syed Abdurrahman bin Salih, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Ahmad bin Zaid, Syekh Yusuf Al-Sunbulawaini, Syekh Abdul Hamid, Syekh Ahmad bin Zaid, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani setelah menamatkan pendidikan tingkat mahirnya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar santri sebanyak 1960 santri di daerah tempat tinggalnya yaitu Mekah. Ada banyak murid yang sukses terdidik oleh beliau. Ini adalah bagian murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani di masyarakat. Haji Zain Al-Muntakin, Haji Rasyid bin Kiai Kondong, Haji Muhammad Salim, Haji Salam Alami Sukapakir, Haji Khalil, Haji Muhammad Salih, Haji Hasan Mustafa, Kyai Haji Hashim, Kyai Haji Asnawi. Keistimewaan dan akhlak Syekh Nawawi Al-Bantani
sebagai ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantani selalu mendidik dan mencontohkan kepada santri-santrinya akhlak yang baik, khususnya sebagai seorang penuntut ilmu. Sifat Syekh Nawawi Al-Bantani. 1. Produktif. Syekh Nawawi dikenal orang sebagai produktif dalam dakwahnya. Rendah hati, para ulama sepakat bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani sangat rendah hati kepada siapapun. Syekh Nawawi Al-Bantani sedikit berbicara, bahkan dalam diskusi beliau hanya berbicara ketika dimintai sebuah pendapat. Sifat-sifat Syekh Nawawi Al-Bantani selanjutnya sederhana. Selalu menggunakan pakaian sederhana ketika mengajar murid-muridnya. Karismatik, masyarakat santri dan para ulama menghormatinya terhadap ilmu dan dimilikinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Haus ilmu meski begitu memiliki aktivitas mengajar, namun beliau tetap mengajar ilmu mahir di dalam Islam. Berikutnya ialah karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada banyak karya-karya yang sudah dibuatkan, yang sudah dikarang oleh beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Karya-karya tersebut juga tersebar dalam beberapa cabang agama Islam. Pertama, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Ilmu Kalam atau Tauhid. Kitab yang ditulis beliau ialah Fathul Majid, Tijan Al-Daruri, Al-Nahjat Al-Jadilah, Zari'at Al-Yakin. Sedangkan untuk ilmu fikih, Sulam Al-Munajjat, Syarh As-Safinah As-Salah, Uqud Al-Lujain, Fi Al-Bayani, Huquq Al-Jawzain. Yang ketiga, Al-Aqdu Al-Sami, Syarh Manzuman Al-Sittin Mas'adah, Qud Al-Habib Tawsyaikh. Untuk ilmu akhlak atau tasawuf, Misbah Al-Zulam, Maraqi Al-Ubudiyah Syarh, Ilmu Sirah Nabawiyah, Fath As-Samad, Syarh Maulid An-Nabawi, Al-Ibris Ad-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammadi As-Sayyid Al-Adani, Bughiyah Al-Awam fi Syarh Maulidi Sayyid Al-An'am. Ilmu Bahasa Arab, Al-Fushuh Al-Yaqdiyah, Fath Al-Gharir Al-Khatiyah, Syarh Nazam Al-Jurumiyah, Tanqih Al-Qawi Al-Hadis, Syarh Hubab Al-Hadis li Jalal Al-Din Al-Suyuti, Mar'ah Labid Tafsir An-Nawawi, Tafsir Al-Munir. Peran dan pemikiran dakwah Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagai ulama besar, tentu saja dakwah adalah inti utama dari tugasnya. Bagaimana cara Syekh Nawawi Al-Bantani memberi dakwah di depan masyarakat awam? Pendapat dan metode dakwah Syekh Nawawi. Pendapat berkontribusi untuk menyebar dakwah Islam. Metode mengajar, membuat buku, mengikuti diskusi ulama, muzakarah, menyampaikan pendapat. Prinsip dakwah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, menjauhi kejumudan dalam hadis dan Al-Quran. Kedua, memahami Al-Quran dan hadis tidak terlalu bebas atau liberal. Ketiga, berpegang teguh kepada ulama terdahulu. Yang keempat, tidak mengikuti pemikiran orang-orang barat. Kelima, fokus terhadap prioritas fikih. Yang keenam, kemaslahatan hal yang lebih utama dari jumhur ulama. Ketujuh, mengembalikan masalah syubhat yang ragu kepada masalah yang muhkamah yang tertulis jelas. Yang kedelapan, mengembalikan masalah zanni prakira dengan masalah qat'i yakin. Kesembilan, menyuruhkan ijtihad dan pembaharuan. Berpegang teguh pada akhlak Islamiyah bukan berdasarkan trending top. Menghindari taklid dan kejumudan. Dalam fikih berorientasi pada kemudahan bukan cenderung kesulitan. Dalam memberi dakwah lebih memperbanyak motivasi, bukan untuk menakut-nakuti. Dalam bidang ibadah lebih mementingkan jiwa ibadah daripada formalitinya secara kewajiban. Dalam bidang akidah lebih memperbanyak penanaman keyakinan, menghindari perdebatan, menekankan sikap ittiba' mengikuti dalam masalah agama dan ikhtira' semangat dalam kreativitas dunia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.